Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan mengamankan pelaku usaha pemotongan hewan di Magetan, Jawa Timur. Pelaku diduga melakukan penipuan terhadap konsumen dengan menjual sapi gelonggongan. Polres Magetan melakukan penggerebekan ke lokasi pemotongan hewan milik Sunarto, 39 tahun, warga Dusun Pandaian, Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Penggerebekan dilakukan setelah Polres Magetan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pelaku diduga melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dan tindak pidana pangan. Saat penggerebekan, ditemukan daging sapi dengan berat lebih dari 380 kg. Tekstur daging tidak rata namun lunak dengan kadar air lebih tinggi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yaitu Sunarto mengakui telah memberikan minum dalam jumlah yang banyak kepada sapi sebelum melakukan penyembelihan. Akibatnya bobot daging sapi menjadi bertambah, namun kualitas daging menurun yang dampaknya merugikan konsumen. Kasat Reskrim Polres Magetan, AKP Angga Perdana mengatakan bahwa pelaku telah melakukan penyembelihan 2 ekor sapi. Di lokasi penggerebekan juga ditemukan adanya sapi gelonggongan yang sudah tidak dapat berdiri. Jenis sapi yang ditemukan adalah sapi betina yang diberikan minum banyak selama 4 jam. Dari Polres Magetan mengamankan tempat yang diindikasikan sebagai gelonggong sapi. Jadi di sini kita juga menemukan 2 sapi yang sudah dilakukan pemotongan. 1 sapi masih digelonggong dengan keadaan belum bisa berdiri sampai dengan sekarang. Tadi kita juga berkoordinasi, ada sampel yang kita ambil untuk kita lakukan uji lab. Diamankan tadi ada dari pemilik tempat gelonggongan ini. Di sini juga diketemukan, rekan-rekan juga bisa melihat di sini ada beberapa sapi yang diindikasikan memang akan dilakukan untuk gelonggongan selanjutnya. Dan ini semuanya juga sapi ini betina. Yang dari keterangan awal yang kita dapat di sini dan yang sudah kita lihat sebelumnya, kita bidik itu dimasukin air dari sekitar jam 7:30 sampai 7:30. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 62 ayat 1 dan atau pasal 302 KUHP junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Tim Humas Polres Magetan melaporkan untuk Polri TV. Polri berhasil mengungkap aksi penipuan dengan kedok jual beli tiket konser band Coldplay. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil meraup keuntungan sebanyak miliaran rupiah dari total 400 korban. Seorang mahasiswa berinisial GDA berusia 19 tahun diamankan Polres Metro Jakarta Pusat atas kasus penipuan jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Hal ini bermula ketika ada 6 laporan tentang penipuan penjualan tiket konser band Coldplay yang dialami oleh para pelapor. Polisi juga mengungkap bahwa 5 pelapor adalah reseller tiket konser. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa. Adapun modus dari tersangka adalah dengan menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller tiket konser Coldplay dan meyakinkan para korban tiket yang didapatkan itu merupakan tiket komplimen yang akan diberikan pada saat menjelang konser. Dari tangan tersangka, polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang-barang branded yang dibeli tersangka sejak periode Mei 2023. Adapun modusnya, setelah war ticket yang sekitar pertengahan bulan Mei, GDA ini juga ikut war ticket, itu dapat sekitar 39 tiket dan sudah diserahkan. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen. Tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November
tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket, ya. Sehingga GDA status mahasiswa, ya, umur 19 tahun, ya, warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, ya, ini kami tetapkan tersangka, sudah lakukan penahanan dengan barang bukti yaitu mutasi rekening pada BCA korban ataupun pada BCA atas nama GDA, ya, dan berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli itu sejak bulan Mei atau sejak GDA menerima uang-uang pemesanan tiket. Total barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta dan sisanya, ya, hampir sekitar 2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Dalam kesempatan yang sama, salah satu reseller tiket yang turut bekerja sama dengan tersangka menjelaskan ini merupakan kali pertama tersangka melakukan aksi penipuan. Dan sebagai bukan penonton ya, saya juga penjual tiket, ya, tiket konser apapun itu saya jual. Terus saya itu percaya sama Giska, dia nawarin harga tiket yang murah. Dan nggak taunya ya seperti ini, kita semuanya ketipu. Mbak, sebelumnya nih Mbak, hubungan sama Giska sendiri itu seperti apa sih awalannya itu sampai Saya awal kenal ya dia sering beli tiket ke aku. Jadi saya juga kalau ada tiket konser-konser yang lainnya kayak konser Nicole, Disney juga dia juga beli sama aku. Kalau aku ada saya kasih ke dia lempar-lemparan. Dan nggak taunya ya seperti ini. Tapi sebelumnya kalau untuk cash yang sebelumnya ini nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Konser-konser yang lainnya tuh di-refund. Ketika nggak ada tiketnya di-refund. Cuman mungkin dia sasarannya di Coldplay ini. Oh, gitu. Okay. Berarti udah ada itikat dong Mbak, kalau melihat dari Mbaknya sendiri kan sempat ada video juga ya Mbak? Iya, ada video juga. Sendiri, Giska sendiri itu seperti apa sih? Apa mungkin ada kayak ibarat itu komplotan, ada seperti apa sih kalau Mbak lihat? Kayaknya sih dia nggak mungkin sendirian ya. Mungkin ya orang tuanya juga ikut, karena bagaimanapun juga saya transaksi sama orang tuanya loh. Orang tuanya meyakinkan juga, dan saya transaksinya bukan sama Giskanya aja, sama kedua orang tuanya. Dari aksinya itu, kerugian yang disebabkan oleh tersangka sebanyak 5,1 miliar rupiah atau sebanyak 2.268 tiket. Atas perbuatannya, polisi menerapkan pasal 378 tentang penipuan, pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun. Dari Jakarta, Jelantita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, berikut laporan korban penipuan tiket Coldplay berdasarkan konferensi pers yang diadakan Polres Metro Jakarta Pusat. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.